Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau mendengar sebagian dari sabda-Mu ya Tuhan. Terangilah hati kami, bimbinglah kami, sehingga pikiran kami sanggup menerima apa yang Engkau ingin sampaikan. Kuduskanlah kami semuanya, sehingga firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi benar-benar menjadi berkat bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Kita tidak sadar sudah mulai mendekat pada akhir tahun 2025. Dan tema dari firman Tuhan pada akhir-akhir ini ditetapkan, yaitu hidup di dalam rencana Tuhan. Nah, kalau kita ingin hidup di dalam rencana Tuhan, yang pertama kali yang kita harus selidiki adalah apakah itu rencana Tuhan. Misalkan ada suatu pimpinan akan mengatakan begini, saya akan menaikkan pelayanan dari perusahaan ini. Itulah pokok dari rencana Tuhan dahulu. Baru nanti kita semuanya itu mengikuti apa dari rencana itu. Lah kalau kita nggak jelas, rencananya aja nggak jelas, bagaimana kita bisa hidup di dalam rencana itu? Karena itu pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama mempelajari, kalau kita mau hidup dalam rencana Tuhan, apakah itu rencananya? Kita buka aja dari pertama kali di dari kitab Kejadian pasalnya yang pertama. Rencana itu biasanya mulai dari yang pertama nanti diselesaikan di akhir ya. Rencana itu dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ada ayat yang ke-27. Ini adalah saudara kenal semuanya, tapi mari kita teliti satu persatu. Ayat ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara tahu rencana ini dimulai kapan? Mulai pada waktu Allah itu menciptakan manusia. Kalau setiap manusia ini tidak lagi mempercayai bahwa saya ini diciptakan Tuhan, maka rencana itu sudah tidak jelas. Kita ini tidak ngerti rencana itu. Saudara mungkin di sini heran, ya masa ada ya orang yang tidak percaya kalau Tuhan itu pencipta? Banyak sekali. Ada seorang itu menyelidiki, ya, jadi dari abad ke abad itu beberapa orang itu menyelidiki manusia ini bagaimana. Dahulu, pada masa dahulu itu manusia itu semuanya percaya Allah itu adalah pencipta. Nah, saya beberapa waktu yang lalu pernah membawakan firman di sini. Ketika manusia itu makin hari makin pandai, ya, makin pintar, otaknya makin bertambah, merasa dirinya lebih hebat dan lebih hebat, mulailah timbul teori bermacam-macam yang mengatakan bahwa manusia ini tidak diciptakan tapi merupakan evolusi. Ya, evolusi. Dulu warnanya adalah bukan manusia nih, manusia ini tadinya adalah binatang yang sering gandul-gandul di pohon itu. Kemudian dia berevolusi menjadi manusia. Itu masih lumayan ya. Kalau ditanya,
Lah itu yang gandul-gandul di hutan itu, yang namanya orang hutan itu, terus asalnya dari mana? Ya menolak lagi. Ya itu ya evolusi juga, dari barang yang mati jadi hidup. Maka dinamakan teori generatio spontanea. Jadi dari barang mati bisa jadi barang hidup. Itu teorinya itu mulai berkembang dari abad-abad di mana pengetahuan ini berkembang biak. Jadi saudara-saudara, pengetahuan yang tidak disertai takut akan Tuhan itu akan membawa manusia kepada kehancuran. Sekarang mungkin lebih banyak lagi orang yang diam-diam sudah tidak lagi mempercayai bahwa Allah itu pencipta. Macam-macam ceritanya. Tidak usah diceritakan di sini, tidak habis-habis betapa kasihannya orang-orang yang demikian. Kita tidak demikian. Saudara-saudaraku, saudara harus tahu kita ini diciptakan. Allah itu pencipta dan kita ini ciptaan Tuhan. Itulah yang pertama harus ada di dalam hati kita. Sehingga kita tahu kalau kita ini diciptakan, kita harusnya mengikuti standar atau petunjuk atau segala sesuatu ukuran yang diciptakan oleh pencipta kita. Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan di sini, menurut gambar Allah. Kita ini diciptakan menurut gambar Allah. Saudara-saudaraku, jangan sekali-kali kita ini merasa kurang dengan apa yang ada pada kita. Kurang ini, kurang itu, kurang tinggi, kurang kurus, kurang gemuk, atau kurang macam-macam. Kita diciptakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau itu sudah saudara terima di dalam hati, maka akan timbul suatu dasar kesadaran dalam diri kita. Dan inilah yang penting untuk bisa mengetahui segala rencananya. Kalau kita tidak meyakini bahwa kita ini ciptaan dan Tuhan itu pencipta, segala Alkitab ini akan menjadi omong kosong. Percaya? Contoh ya, kalau omong kosong. Orang yang mengatakan zaman sekarang ini, kalau mau tanya sesuatu, ya, kalau kita ngajarkan coba datang kepada Tuhan lebih dulu. Tapi orang sekarang kan enggak ya. Tanyanya sama si Mbah, ya kan? Mbah Google mau masak ya tanya resep di sana. Sekarang ada yang lebih hebat lagi dari Mbah Google itu, AI. Nanti tidak tahu nanti apa lagi yang keluar. Dan itu kenapa? Mana pengetahuan itu makin bertambah-tambah. Saya katakan saya tidak menentang Google, tapi tetaplah saudara sadar bahwa kita ini dari awal mulanya itu adalah ciptaan. Dan apa rencana Tuhan itu semuanya sudah tertulis di dalam firman Tuhan ini. Kita buka aja sekarang dari kitab Kejadian, juga masih di dalam kitab Kejadian. Ini rencana Tuhan semuanya. Tuhan itu sudah mulai dari dulu sampai sekarang, rencananya tetap berjalan, tidak ada yang gagal. Mencoba menggagalkan banyak, tapi rencana Tuhan akan berjalan terus. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-12. Ini yang kedua. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, saya baca aja dari 4 ayat terpaksa nih, baca 4-4-nya supaya kita diingatkan kembali. Perikop dari Abram dipanggil Allah. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberikan engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan itu punya rencana satu. Dia memilih dari Abraham. Dari sekian banyaknya manusia yang ada di bumi waktu itu, Tuhan sudah memilih Abraham, atau yang kemudian menjadi kita mengenal Abraham. Tujuannya apa? Tujuannya itu baik.
Dia memerintahkan Abraham pergi ke negeri yang dijanjikan dan akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Itu tujuan atau rencananya. Saudara, kalau ingin menjadi bangsa yang besar, ingin mempunyai manusia yang punya berkat-berkat Abraham itu luar biasa diberkati loh. Abraham itu diberkati di dalam segala sesuatu. Dan dikatakan juga, ia akan menjadikan kamu ini di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh Abraham kita ini mendapatkan berkat. Orang mengatakan, loh, Abraham kan bukan kita kan bangsa Indonesia. Tapi rencana Tuhan itu mulai dari situ. Jadi dia patronnya yang pertama kali mau melakukan rencananya itu dia milih satu bangsa dan milih satu manusia dulu, yaitu Abraham atau menjadi Abraham. Saudara-saudaraku, di sini ada ayat yang ketiga ini jelas ya. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Loh, ini rencananya loh. Jadi saudara-saudaraku, kalau nanti kita tetap mengikuti rencana Tuhan, semuanya itu akan kembali kepada kita. Wah, ini rencananya Tuhan kok. Kalau kita diberkati, Tuhan memberkati orang itu. Kalau kita dikutuk, dimusuhi, Tuhan juga akan mengutuk, memusuhi itu. Yang mengatakan siapa? Tuhan pencipta segala sesuatu. Jadi rencananya Tuhan itu sebetulnya setelah mencipta manusia, dia mau menciptakan melalui Abraham bangsa yang bagaimana? Bangsa yang nanti akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Tapi saudara tahu ya, manusia ini kacau balau. Setelah Abraham, kemudian Ishak. Abraham, Ishak, Yakub, ya masih tetap di dalam rencana Tuhan, masih mengikuti. Ya sekali-kali masih nakal, masih melihat dan sebagainya. Tapi ketika sampai di dalam zamannya Musa, orang-orang Israel ini sudah ruwet istilahnya. Mereka hidup lama di Mesir dan mereka juga sudah tidak lagi mungkin mengikuti apa perintah bapaknya, perintah Tuhan mungkin juga sudah kenal, tidak tahu lagi kalau dia itu penciptanya manusia itu bagaimana, tidak tahu lagi. Imannya sudah tidak seperti pada waktu Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga waktu itu Tuhan karena kasihan mereka ditindas di Mesir. Kemudian Tuhan mengirimkan Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan. Karena Tuhan tetap ingin membuat satu bangsa yang takut pada Dia, hormat kepada Dia, taat kepada perintahnya, taat pada firman-Nya, dan nanti akan mendapat berkat-berkat Abraham tadi. Itu rencana Tuhan. Jadi sebetulnya kita kalau mengikuti rencana Tuhan ya belajar dulu apa rencana Tuhan. Nah kita hari ini belajar, mengingat kembali. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Sekian juta orang Israel dikeluarkan oleh Musa dari Mesir, ditolong, menerima segala mujizat yang luar biasa. Mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mereka dituntun keluar, melewati lautan yang luar biasa kejadiannya. Laut dibelah, mereka jalan di tengah, tidak pernah menanam, tidak pernah memasak sampai mendapatkan roti tiap hari. Bahkan diceritakan pakaiannya pun tidak rusak, sampai bertahun-tahun itu dipelihara Tuhan. Jadi Tuhan itu melihara bukan cuma ngasih mana, bahwa pakaian mereka pun tidak rusak. Tapi saudara tahu, dari sekian juta manusia yang dikeluarkan, orang Israel yang dikeluarkan dari Mesir, hanya 2 yang masuk ke dalam tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Saudara tahu, menyedihkan sekali manusia ini. Kalau mereka mengikuti rencana Tuhan, tidak akan mereka mengalami seperti itu. Dan cerita itu berlanjut mulai dari zaman hakim-hakim. Sudah dikasih hakim-hakim yang baik, orang Israel masih berontak minta raja, dikasih raja, rajanya gak karu-karuan. Beberapa raja aja yang baik, raja Israel itu banyak yang brengsek. Kenapa?
tidak mau taat sama Tuhan. Tadi lagu tadi sangat bagus ya, yang terakhir tadi ya, bahwa Tuhan itu baik ya, Pak Yevita, makasih ya, lagunya cocok sekali dengan ini. Bahkan sampai tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan, dagingnya pun habis, makannya pun tidak ada, tapi tetap ikut Tuhan. Tuhan itu baik. Nah, kita sebagai anak Tuhan pada zaman akhir ini, jangan sekali-kali melepaskan pelupa bahwa kita ini ciptaan Tuhan dan kita ini wajib taat dan tunduk. Jangan kalau hanya taat kalau ada berkat. Padahal janji berkat itu sudah dijanjikan diberikan kepada kamu nanti. Tapi banyak sekali orang-orang yang tidak demikian. Takutnya Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Padahal awal dari segala pengetahuan itu takut akan Tuhan. Kalau pengetahuan tidak diawali dengan takut akan Tuhan, yang terjadi seperti sekarang ini. Saudara-saudara tahu bahkan ada lagi ajaran Tuhan pun diselewengkan, dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak lagi disertai takut Tuhan, tapi mempergunakan firman Tuhan untuk keuntungan diri pribadi, bukan untuk memuliakan Allah. Dan itu sudah keluar dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang pertama tadi menciptakan manusia, kemudian rencana Tuhan yang kedua itu mau memberikan berkat Abraham itu pada kita semuanya, tetapi manusia justru keluar dari rencana itu. Saudara boleh periksa sendiri, sudahkah kita masih ada di dalam rencana Tuhan? Itu dalam perjanjian lama, ya. Di dalam perjanjian lama itu riwayat seperti itu. Jatuh orang Israel. Ini masih di dalam orang Israel. Perjanjian lama ini khusus untuk orang Israel. Jatuh, ditolong Tuhan. Jatuh lagi, ditolong Tuhan. Didatangkan musuh, musuhnya kuat, takutnya bukan main. Takut diminta tolong Tuhan, Tuhan tolong lagi. Tapi terus berulang kembali. Manusia itu kalau jatuh di dalam dosa, cepat-cepat bertobat dan jangan kembali lagi di dalam dosa. Saudara-saudaraku, itu yang kedua tadi ya. Kemudian karena Bapa kita di surga itu, Bapa yang penuh kasih, melihat betapa orang Israel, bangsa pilihan yang dipilih olehnya sendiri, berkali-kali jungkir balik. Berarti Bapak tahu, dia menyempurnakan rencananya tersebut. Kita buka saja dari kitab Yeremia. Kita buka saja dari sini, karena dia sudah tahu manusia ini kok kelihatannya kok gagal. Mari kita buka dari Yeremia pasalnya yang ke-31. Ini nubuat oleh Nabi Yeremia. Ini mengikuti rencana Tuhan. Tapi di sini ada satu perikop ini mengatakan apa? Perikopnya adalah perjanjian baru. Disinilah sebetulnya Alkitab perjanjian baru itu nanti dimulai. Tadinya perjanjian lama untuk orang Israel, gagal terus, sehingga akhirnya keluarlah perjanjian baru yang menyempurnakan semuanya itu. Saudara-saudara, kita baca ya. Kita sudah tahu sekarang perjanjian baru. Ini rencana Tuhan juga, penyempurnaan. Ayat yang pertama. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Saudara tahu ini ceritanya ini setelah Israel ini babak belur ya, jadi babak belur. Masih dipanggil lagi. Bahkan akan menjadi Allah kaum keluarga Israel, karena Tuhan itu memang mengatakan Israel itu biji matanya, ya, biji mata Tuhan.
Lompati ya, nanti saudara baca sendiri di rumah. Tapi ini sekarang lompati aja untuk yang penting-penting di dalam ayat yang ke-8. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Israel yang bakal diserahkan ke seluruh bumi itu, saudara tahu kan? Ketika negara Israel dihancurkan Romawi, bangsanya lari kemana-mana ke seluruh dunia, nanti akan dikumpulkan lagi dari seluruh ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Jadi bangsa Israel itu sudah dinubuatkan akan balik kembali semuanya satu persatu. Baik-baik kembali secara jasmani, kembali ke negaranya sendiri, juga akan balik secara rohani nanti. Sekarang belum. Yang percaya itu belum banyak. Lanjut ya, ayat yang ke-10. Ini supaya kita tahu runtunannya, nanti kita selesaikan nanti di belakang. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Nah sekarang Tuhan tidak bicara mengenai bangsa Israel. Kalau tadi pertamanya memanggil orang Israel gini. Akhirnya ayat ke-10, hai bangsa-bangsa. Kami pada bangsa sih. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Di sini Tuhan mengikrarkan kembali, ya, di dalam perjanjian baru ini. Kalau nanti sudah kembali, Dia yang menyerahkan, yang mengusir bangsa Israel dari negaranya. Tapi Dialah nanti yang akan mengumpulkan kembali dan akan dijaga seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Saudara tahu ini? Kenapa sudah kata-katanya enggak Israel lagi? Karena kelanjutannya kita tahu. Baca aja ayat yang ke-31. Nanti saudara baca sendiri di rumah perikop Yeremia 31 ini. Tapi sekarang ayat yang ke-31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru, new ya, baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Bangsa Israel sudah mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat 33, ini pamungkasnya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kalau tadinya itu Taurat itu letaknya pertamanya di loh batu, ya kan? Tapi sekarang Tuhan sudah tahu, percuma ini ditaruh di sini, ditaruh di situ, dibaca ya, kadang-kadang nggak dibaca. Tuhan juga tahu firman Tuhan banyak. Alkitab ini adalah buku yang paling banyak dicetak di dunia ini, paling banyak disebarkan, tidak dijual belikan, kadang-kadang diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Tapi juga kadang-kadang manusia tidak menghargai Alkitab ini. Saudara tanya sendiri aja bagaimana. Benarkah ini sudah menjadikan tujuan, rencana Tuhan dan benar-benar akan menjadi momen atau panutan hidup kita senantiasa? Tapi dia dikatakan tidak lagi ditaruh di mana-mana, ditaruh di dalam hati. Saudara-saudara tahu, maka itu Tuhan Yesus mengatakan, aku ini penyembah benar akan menyembah aku di dalam roh dan di dalam kebenaran, tidak di dalam kitab-kitab ini,
Di bawah-bawah kitab ini nanti kadang-kadang dibawa pakai tulisan papirus itu percuma. Kalau belum masuk di dalam hati Taurat ini tidak ada gunanya. Kemudian ayat yang ke-34, saudara boleh baca bersama-sama saya. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan. Loh, kok lucu ya? Tidak usah diajarkan lagi. Sebabnya apa? Sebab mereka semua besar atau kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah perjanjian baru. Tuhan itu kalau sudah masuk di dalam hati kita, roh kita, saudara akan kenal Tuhan. Banyak orang tadinya tidak kenal Tuhan, meskipun baca Alkitab juga belum kenal Tuhan. Tapi kalau sudah bertobat dan Tuhan masuk di dalam roh kita, maka kita akan mengenali Tuhan. Tidak usah diomongi lagi. Semuanya besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan setelah itu akan mengampuni kesalahan mereka. Di sini mulai muncul namanya pengampunan dosa. Dari Yeremia pasal 31 ini sudah rencana Tuhan untuk perjanjian baru. Itu nanti aku akan masuk di dalam roh mereka dan akan tinggal di dalam mereka. Tadinya untuk orang Israel, ya untuk orang Israel memang betul, tapi juga mengatakan untuk bangsa-bangsa lain, karena tadi dikatakan untuk segala bangsa. Dan itu semuanya terjadi di dalam kitab kita perjanjian baru. Tapi perjanjian baru sebetulnya sudah dimulai dari zaman Yeremia. Tuhan sudah merencanakan itu. Jadi kalau kita sekarang pisah ya rencana Tuhan untuk dalam perjanjian lama tadi, yang pertama rencana Tuhan adalah akulah penciptamu, pegang itu erat-erat. Yang kedua tadi dikatakan apa? Tuhan itu menjanjikan lewat Abraham bahwa segala bangsa yang nanti masuk termasuk itu akan terima juga berkat-berkat dari Abraham. Dan yang ketiga, kalau saudara tanya, oh berarti kapan mulainya? Di dalam zaman Yeremia nubuat itu sudah turun bahwa nanti pada akhir zaman ketika Israel itu kembali ke negaranya, sekarang sudah terjadi loh ya. Dan Tuhan akan meletakkan Taurat atau firman itu di dalam hati semua manusia yang percaya, dan mereka akan diampuni dosanya dan menjadi anak-anak Abraham. Selesai dengan perjanjian lama, mari kita mulai sekarang dengan perjanjian baru. Bagaimana rencana Tuhan untuk dalam perjanjian baru? Kalau di dalam perjanjian lama, rencana Tuhan itu masih dimakan Bapa, kemudian lewat nabi-nabi besar ataupun kecil menyampaikan firman Tuhan. Itu perjanjian lama. Benar? Musa, Samuel, semua Yeremia, Yesaya, Yeskiel, itu semuanya nabi mendapatkan perintah dari Tuhan untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Ketika mereka gagal, mereka diserahkan kemana-mana. Mulailah perjanjian baru. Ada satu beda di dalam perjanjian baru. Bagi umat perjanjian baru ini, semua rencana Tuhan itu diletakkan atau dipusatkan kepada pribadi dan karya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ayatnya tidak ada. Segala kuasa di langit dan di bumi sudah diserahkan kepadaku, kata Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pusat
pusatnya dari perjanjian baru tadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rencana Tuhan bukan rencana. Apakah benar berkat Abraham itu dijanjikan untuk kita semua yang percaya? Benar. Mari kita buka dari surat Galatia. Firman Tuhan ini ajaib. Firman Tuhan ini berkesinambungan. Ada semacam benang yang menyatukan dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Galatia pasalnya yang ketiga. Ada 3 ayat yang merupakan puncak dari rencana Tuhan. Jadi saudara ikuti aja kalau mau masuk dalam rencana Tuhan. Galatia 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu dikatakan apa? Semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 1. Kapan kita menjadi anak Allah? Beriman di dalam Yesus Kristus. Saudara yang tidak mempercayai Yesus Kristus, tidak beriman dan berpegang pada Yesus, saudara tidak termasuk di dalam anak-anak perjanjian baru. Jadi peganglah ini erat-erat, karena aku sudah menjadi anak Allah ketika aku mempunyai iman di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Ayat yang ke-27, yang kedua. Tadi yang pertama ya, beriman dalam Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Maka perintahnya apa dari Tuhan pada waktu terakhir? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara semua sudah termasuk anak-anak Allah atau belum? Sudah. Tidak usah saudara ragu-ragu dan mengatakan saya mungkin, saya belum, mudah-mudahan. Tidak ada kata mudah-mudahan. Sebab janji ini adalah rencana Tuhan dari awal pertama tadi. Dan di sini dikatakan kalau kamu punya iman di dalam Kristus Yesus, ya saya percaya Kristus. Barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya bahwa Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kenapa kamu diselamatkan? Karena saudara sudah menjadi anak-anak Allah. Orang Kristen itu demikian saudara, bukan sombong. Kita tidak mengagung-agungkan diri kita dengan orang lain, kita ini lebih rendah. Kita cuma mengagungkan apa? Rencana Tuhan. Dan saudara wajib ikut di dalam rencana Tuhan. Sekarang contoh ya, kalau ada seorang itu mau mengangkat, oh ini dia seorang direktur satu perusahaan besar, gampang ya kalau pakai direktur, nanti kalau pakai Tuhan angel. Direkturnya mengatakan wah ini pegawai ini luar biasa, jujurnya luar biasa, rajinnya luar biasa, tidak pernah datang secara terlambat, selalu mengerjakan segala bersih, cuma tukang sapu tapi bersih. Direkturnya melihat, hei kamu kemari, mulai saat ini kamu bukan tukang sapu lagi, kamu saya angkat menjadi kepala bagian pembersihan, kepala gudang untuk bersihkan semua. Itu rencananya siapa? Yang berkuasa tuh. Terus tukang sapunya tuh kadang-kadang itu malu-malu atau rendah diri. Bukan rendah hati loh nih, rendah diri. Oh jangan Pak, saya tidak mampu kok. Masa saya dijadikan kepala bagian? Saya tidak mampu. Udah saya biar jadi tukang sapu saja. Yang salah siapa? Yang salah ya yang tidak mau diangkat.
Makanya sekarang kalau saudara mendengar firman ini, saudara sudah menjadi anak-anak Allah. Tidak usah sombong, tidak usah tinggi hati, tapi terimalah dengan ucapan syukur. Aku termasuk di dalam bilangan orang-orang yang terpilih. Amin, saudara-saudara. Itu yang pertama. Setelah itu ditanya, sudah dibaptiskan kamu? Sudah. Ya sudah. Syaratnya itu kok. Lanjut ya. Setelah ada, kemudian ini ayatnya yang ke-28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jangan mengatakan lagi, oh itu kan untuk orang Israel. Tidak loh. Janjinya bukan itu. Siapa yang beriman kepada Kristus Yesus, dibaptis di dalam namanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu masuk. Bahkan di sini disebutkan bangsa-bangsa lain, dan itu memang sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan Alkitab Perjanjian Baru. Pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka bait Allah itu tabirnya tersobek menjadi dua, dan Roh Allah itu keluar, dan sejak itu tidak ada lagi batasan. Bukan lagi cuma bangsa Israel, tapi jatuh pada berkat ini pada setiap bangsa yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena kamu semua ada satu di dalam Kristus Yesus. Kita ini dikumpulkan di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dan ayat yang ke-29 dari akhirnya, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Kembali lagi ke tadi kejadian tadi. Dan berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, luar biasa. Saudara tahu sekarang rencana Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu baik. Yang pertama, dia sudah menciptakan kita dengan rupa dan gambarnya. Kemudian dia menurun kepada Abraham, pimpin bangsa ini. Semuanya akan mendapatkan berkat yang kuberikan kepadamu. Tetapi bangsa Israel gagal. Sampai pada zaman Yeremia nubuat itu turun, akan ada perjanjian baru, bahwa Roh Tuhan itu akan tinggal di dalam kita. Maka ada kata-kata Immanuel. Semuanya ini merupakan satu runtunan, satu kesatuan yang tidak bisa lagi disangka. Bahkan di dalam kitab Galatia ini jelas dikatakan, siapa beriman kepada Yesus satu, dibaptis di dalam nama Tuhan juga, percaya kepada Dia, maka dia masuk di dalam bilangan anak-anak Allah dan akan menerima janji-janji Allah. Janji Abraham, berkat Abraham turun kepada kita semua. Saudara nanti pelajari sendiri. Saudara ulangi tadi Yeremia pasal 31 tadi. Juga Galatia pasal ketiga ini kita baca lagi di rumah. Sehingga semuanya itu menjadi pegangan kuat bagi kita. Setelah saudara berpegang kuat pada Yesus, jangan takut pada segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dunia boleh hancur, dunia boleh hilang, segala sesuatu boleh lenyap, tapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Sebagai ayat penutup, saya senang sekali dengan ayat ini, karena ayat inilah yang mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan itu secara luar biasa sudah mengatur bagi kita semua rencana yang indah, rencana yang bagusnya luar biasa, tidak ada tandingnya dan tidak akan pernah gagal. Ayat ke-29 Yeremia pasal 29, ayatnya yang ke-11. Ini merangkum semua yang kita baca dan kita pelajari pada pagi hari ini. Ayat 11. Sebab aku, huruf besar,
ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangannya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita flashback sebentar ya. Jadi nanti kita pulang itu punya pegangan. Yang pertama tadi, ingat selalu Tuhan menciptakan kita sempurna. Setelah menciptakan sempurna, Dia mempunyai rencana untuk menjadi kita semua adalah bangsa yang takut Tuhan, hormat pada Tuhan, taat pada Tuhan. Contohnya adalah Abraham, bapak segala orang beriman. Dan janjinya adalah apa? Berkat Abraham akan sampai kepada kita semuanya. Jangan cari berkatnya dulu ya, cari Tuhannya dulu. Ketika Tuhan tahu itu gagal pada perjanjian lama, Dia mengeluarkan perjanjian yang baru melalui kitab Yeremia pasal 31, bahwa nanti Dia akan meletakkan rohnya di dalam roh kita. Bukan lagi di dalam roh batu, tapi di dalam hati kita. Dan itulah yang akan menghidupkan kita, membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang baru, menjadi anak-anak Tuhan pilihan. Dan kita sungguh harus bersyukur untuk semuanya itu, karena apa yang dikerjakan Tuhan tidak pernah gagal. Tapi ingat saudara-saudara, ada satu peringatan yang harus, jangan hanya memikirkan rencana Tuhan dan merasa aku sudah masuk dalam rencana Tuhan. Kita selidiki, kita lihat diri kita, benarkah kita ini sudah ada di dalam rencananya? Bangsa Israel yang sekian banyaknya keluar dari Mesir itu juga dalam rencana Tuhan, mau diselamatkan masuk tanah Kanaan. Tapi di dalam perjalanan mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, mereka kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Enak-enak di Mesir, kenapa harus keluar ke sini panas-panas? Air minum aja nggak ada, makanan cuma roti mana yang cuma seperti roti yang manis dan seperti madu, tidak pernah makan daging lagi. Semuanya itu diucapkan oleh bangsa Israel dan mereka terhapus. Saudara ingat satu ayat, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Siapa yang pilih? Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya sering katakan, manusia kadang-kadang tidak percaya, tidak tahu bahwa Allah itu selalu mengerti pikiran kita, perasaan kita, hati kita yang paling tersembunyi pun tidak bisa lepas dari pengawasan Tuhan. 24 jam lamanya roh Tuhan itu menyelidiki kita. Jikalau saudara mempunyai salah, bertobatlah saudara. Sungguh bertobatlah. Masih ada waktu selama nafas hidup kita ini masih ada. Jangan sekali-kali mengatakan aku toh sudah melayani Tuhan, aku toh sudah menjadi nabi, aku toh sudah bernubuat, aku sudah melakukan segala mukjizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan sebagainya. Tapi kenapa Tuhan pada waktu itu mengatakan aku tidak kenal kamu? Karena apa? Karena orang ini munafik. Di luar kelihatannya hebat, tapi hatinya masih menyimpan segala yang jelek. Karena firman Tuhan yang mengatakan, jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Kalau kita masih menyimpan hal-hal yang jelek, Tuhan itu tahu. Meskipun tadi dikatakan berbuat mujizat, mujizat menyembuhkan orang sakit loh. Tapi Tuhan ngabar tidak kenal kamu, hai kamu yang melakukan segala kejahatan. Saudara-saudaraku,
mumpung kita masih bernafas. Kita tidak tahu loh nafas kita ini kapan berhentinya. Benar? Periksa diri, tunduk kepada Tuhan, dan bertobatlah, dan saudara akan diangkat lagi menjadi anak-anak Allah. Karena Tuhan itu selalu mengampuni mereka yang bertobat secara sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Marilah kita sekarang berdoa bersama-sama. Siang sakun sakariong taku Yesu inapur radayana makarikan. Bapa di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu telah kami sampaikan. Sempurnakanlah firman ini di dalam hati semua anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, sehingga tidak ada seorang pun yang mendengar firman ini keluar dari rencana-Mu Bapa. Rencana-Mu yang indah, yang penuh dengan harapan dan menjanjikan berkat-berkat Abraham, jangan sampai dikotori oleh hati kami yang kadang-kadang melupakan Engkau, mengingkari Engkau sebagai pencipta, tidak takut akan firman-Mu, keluar dari salib-Mu, dan mau melangkah dengan pengetahuan kita sendiri. Pengetahuan manusia tidak sempurna. Engkaulah yang sempurna, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bawalah kami semuanya di dalam hadirat-Mu. Jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ampunilah Bapa, ampunilah kami semuanya, dan biarlah kami tidak bercacat celah di dalam menghadap Engkau. Hanya Yesuslah harapan kita, Yesuslah pegangan kita, Tuhan Yesuslah junjungan kita dan Juru Selamat kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya akan menyanyikan satu lagu, nanti dilanjutkan oleh Pak Jimmy. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, angkat dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air mata